warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Rabu 20 Agustus 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bersama Badan Gizi Nasional meresmikan Dapur Makanan Bergizi Gratis atau MBG di Pulau Untung Jawa. Program ini merupakan wujud dukungan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak yang bertujuan untuk mencegah stunting. Dapur ini akan menyuplai makanan bergizi untuk anak-anak sekolah, balita hingga ibu menyusui yang jumlahnya sebanyak 2.500 jiwa. Informasi selanjutnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan meluncurkan layanan baru yaitu Medical Check-up Wisata Medis. Layanan ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi kota global serta mengembangkan potensi wisata medis. Diharapkan layanan ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Jakarta serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kemudian ada informasi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan merehab total 6 gedung sekolah dan membangun 2 gedung sekolah baru di Jakarta Barat pada tahun 2025 ini. Sekolah yang akan direhab total yakni SDN 0708 Jatipulo, SDN 0204 Tegal Alur, SDN 0102 Kota Bambu, SMPN 130, SMAN 33, dan TK Negeri Meruya Selatan. Sementara pembangunan gedung sekolah baru untuk jenjang SMP berada di Tegal Alur dan Jatipulo. Rencana ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan sarana pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menyediakan peluang kerja bagi masyarakat. Dari 13 kali penyelenggaraan bursa kerja atau job fair hingga bulan Agustus ini telah terserap 1.450 pekerja. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Jakarta Job Fest 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Sebanyak 37 perusahaan berpartisipasi untuk menyediakan sekitar 2.000 lowongan kerja di acara yang berlangsung hingga 20 Agustus 2025 ini. Pramono mengatakan kegiatan job fair seperti ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan. Penyelenggaraan job fair dinilai Pramono cukup efektif untuk penyerapan tenaga kerja. Sekarang ini sudah terselenggara 13 kali. Dari 13 kali diikuti oleh 458 perusahaan. Dari total 3.777 pencari kerja, 1.450 mereka sudah mendapatkan pekerjaan melalui apa yang kita sebut dengan job fest ini. Kurang lebih 38,39%. Memang problemnya adalah antara orang yang mencari kerja dengan kebutuhan seringkali tidak terjadi link and match, tidak sinkron. Dan itulah yang akan kita lakukan perbaikan sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di Jakarta Timur ini terus terang pemerintah DKI Jakarta memberikan support dan dukungan sepenuhnya. Pramono juga menginstruksikan dinas terkait untuk memberikan pelatihan kerja dengan kejuruan yang saat ini menjadi kebutuhan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tim Berita Jakarta melaporkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Bina Marga DKI Jakarta membangun jembatan antar kampung di kawasan Gang Mulia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini menjadi jembatan angkat pertama di Jakarta yang dibangun untuk mempermudah akses alat berat untuk pengerukan sedimen di Kali Grogol. Jembatan sepanjang 9 meter dengan lebar 1,5 meter ini direvitalisasi oleh suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. Kini jembatan tersebut menjadi percontohan untuk jembatan-jembatan lainnya di wilayah Jakarta. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan pihaknya sudah menyiapkan titik-titik lain untuk segera dibangun jembatan angkat serupa. Ini kan dibuat pertama oleh Bina Marga Jakarta Selatan. Saya minta 5 wilayah lain untuk mengikuti seperti ini. Nah, ini titiknya yang sedang disiapkan. Jadi kalau ada pembersihan itu memudahkan. Karena di jembatannya besi, kan yang kita khawatirkan apa coba kalau besi? Ada yang motong dikiloin. Jembatan ini memungkinkan mobilisasi alat berat seperti eskavator guna membersihkan area Kali Grogol. Pembangunan jembatan angkat ini sejalan dengan usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno agar jembatan di Jakarta didesain dengan sistem buka tutup seperti di Belanda. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Diinformasikan kepada pengguna jalan, arus lalu lintas di sekitar Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan kini lebih padat karena adanya pekerjaan infrastruktur. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mengimbau agar pengguna jalan memanfaatkan transportasi publik agar perjalanan bisa lebih cepat, praktis, dan efisien. Berikut layanan dari Transjakarta yang rutenya melewati Jalan TB Simatupang dan sekitarnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 21 Agustus 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.